Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sumaningrum Pratiwi. Saya bertugas di SD Negeri 5 Badau. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan TU SD Negeri 5 Badau yang saya hormati. Nah, jadi pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah, diseminasi aksi nyata. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu guru semua serta TU, marilah kita bersama-sama mendengarkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Sumaningrum Pratiwi sebagai guru CGP Angkatan 10 Kabupaten Belitung. Kepada Bapak Ibu guru semua, marilah kita sama-sama mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk rapat berkumpul di ruangan ini. Baiklah, pada hari ini Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 bertepatan di SD Negeri 5 Badau, saya akan melaksanakan diseminasi atau penimbasan aksi nyata 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini ada 6 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, makna kata disiplin. Pertama kali yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru kalau mendengar kata disiplin apa? Aturan. Ya, taat kepada aturan yang berlaku. Tepat waktu. Pribadi karakter. Ya, di sini KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini Bu berasal dari dalam diri. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, misalkan kita memiliki disiplin diri dari dalam diri kita, kita tidak perlu lagi Bu meminta bantuan pihak luar untuk mendisiplinkan diri kita. Beda halnya kalau kita memiliki disiplin dari luar, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita mendisiplinkan diri. Contohnya disiplin dari luar itu murid harus datang ke sekolah jam 7. Nah, kalau dia terlambat berarti dia mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu telah disepakati ya Bapak Ibu pada kurikulum merdeka ini, yaitu berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, yang murid tiap kali nyanyikan setiap pagi, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, coba Bapak Ibu kita nyanyikan profil pelajar Pancasila agar kita ingat lagi ya.
1, 2, 3. Pelajar Pancasila pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati yang berlaku di jenjang pendidikan. Selain ini, Bapak Ibu, izinkan saya menampilkan nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Nah, jadi tadi Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 nilai kebajikan. Yang pertama bisa kita lihat beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. Kemudian yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, selain nilai-nilai kebajikan profil Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan lainnya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, proyek-proyek nilai kebaikan. Yang pertama ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya. Nah, di sini belas kasih ada 2, mungkin ini salah ketik. Selanjutnya kita coba kuis ya Bapak Ibu. Di sini di LMS ini kebetulan sangat menarik, ada kuis. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kita sama-sama menjawab kuis pada LMS kami. Silakan ketikkan jawaban Anda pada kolom yang telah disediakan. Nah, di setiap kalimat ini mengandung kata-kata kebajikan. Coba kita nomor 1 kita diskusikan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut? Tanggung jawab. Apa Bu tadi? Tanggung jawab di sini ya. Tanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang terkandung? Saling menghargai. Selanjutnya yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat dilarang melakukan kekerasan? Tenggang rasa. Tenggang rasa? Menghargai sesama. Oke, kita tulis ya. Menghargai sesama. Kita lanjutkan. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang terkandung? Kesehatan. Nathan bisa juga. Kita tulis kesehatan dan peduli. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Kemudian dilarang merokok.
dan di koridor. Nilai kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat berjalan di kelas dan koridor. Koridor. Apa? Tertib ya? Ketertiban ya? Coba kita tulis ketertiban. Kita cek ya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Survei membuktikan. Oke. Bisa semua. Oke, kita Bisa salah semua. Salah semua? Solution. Oh, enggak uang Bu kalau di double tuh. Tanggung jawab dengan Oh iya. saling menghormati, disiplin, menghormati orang lain, komitmen yang hadir di sekolah itu bukan disiplin. Komitmen, ada nilai kebajikan komitmen. Terus dengan melakukan kekerasan tapi itu keamanan. Keamanan dan saling menghormati. Saling menghormati. Menghargai itu sama gak sih? Menghormati. Menghargai. Jadi Bapak Ibu, kalau dilihat dari kuis LMS ini bahwa setiap kalimat itu mengandung paling tidak satu nilai-nilai kebajikan. Bisa nggak dua? Bisa. Seperti yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, nilai kebajikan yang terkandung yaitu menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian yang nilai kebajikannya dua, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Kompetensi yang bagus ya. Sama sebenarnya tapi cuma salah tulis. Iya. Pengertiannya sama kok. Sistem ya. Iya, sistem pengelolaan sampel. Mana tuh kan Pak. Iya. Oh beda kan? Oke. Setelah tadi kita bersama-sama menjawab kuis nilai-nilai kebajikan, maka kita lanjutkan materi selanjutnya adalah motivasi. Nah, motivasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, motivasi ini terbagi menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, kalau misalkan motivasi ekstrinsik itu mereka memerlukan bantuan orang lain untuk memunculkan motivasi tersebut. Pada motivasi pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sudah jelas termasuk dalam motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Dari dalam diri atau dari luar diri? Iya, untuk dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, nomor satu ini berasal dari motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini sudah jelas dari orang lain, berarti ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga baru merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, tugas kita sebagai seorang guru ini Bapak Ibu memupuk motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, nah kita berdiskusi lagi tentang kasus 1. Ayo Pak Rahmat, tolong bantu saya untuk membacakan kasus ini.
berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, jadi Bu Anas itu guru kelas 2 mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Selanjutnya Bu Anas memikirkan cara agar muridnya bisa rapi untuk masuk kelas, yaitu dengan memberikan stiker bintang. Nah, kemudian pada suatu saat Bu Anas sakit dan digantikan oleh Pak Heru, tetapi murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas, tidak tertib lagi. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari tadi pada pertanyaan sebelumnya, kira-kira motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk itu apa? Merupakan motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua tadi untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga tadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada. Ya, silakan Pak Rahmat. Ya. Dengan caranya dengan mendidik pelan-pelan dengan kedisiplinan. Ya, ibaratnya karena kan kalau murid kelas 2 ini kan kelas hampir sama dengan kelas 1. Ya. Di dalam proses pendidikan yang cukup intens gitu kan. Jadi dibiasakan dulu saja anak-anak rapi dulu. Nanti kalau sudah terbiasa pasti mereka akan seperti itu. Tanpa diberi pun mereka akan terbiasa. Nah, seperti itu. Meskipun saya juga sempat menggunakan ini, tapi lama-lama saya meninggalkan itu karena itu memang cukup cukup sulit sih untuk diterapkan, terutama untuk di kelas bawah menurut saya, karena mereka memahami cuma hadiah gitu, tanpa memikirkan bagaimana kontinuitasnya untuk dijaga. Seperti itu sih. Ya, terima kasih kepada Pak Rahmat, kepada Bapak dan Ibu guru lainnya. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Misalkan jangan stiker bintang, belum diganti stiker apa? Kalau yang diterapkan di kelas 5 itu stiker, bukan stiker, cap. Cap. Gimana? Adakah cara lain, Ibu? Beda Bu Muji, karena kan kalau kelas 5 kan kelas tinggi. Ini Kalau kelas 2. yang guru kelas rendah memang yang yang mengetahui ini gitu. Karena kalau kelas tinggi kan kalau diberikan seperti itu agak mudeng paham. Kalau ini cuma melulu itu lah gitu kan. Atau nanti ketika ganti guru ada
pendidikan di kelas bawah kan. Tanpa kelas bawah yang mendidik untuk disiplin pakaian rapi, kami tidak akan bisa untuk kelas tinggi agak berat. Jadi dia pun ada maksud ini Nah, jadi dia. bisa. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Materi selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Tadi itu berhubungan dengan kasus yang telah kita diskusikan bahwa penghargaan juga bisa membawa dampak yang buruk, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif lagi, kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan karena apa? Timbulnya rasa saling bersaing yang menimbulkan kecemasan pada setiap murid. Iya, betul Bu, minder. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan, berdulu-duluan. Padahal jawabannya kurang tepat. Siapa yang ngumpulin dulu dapat permen. Yang penting ngumpulin dulu, tapi kan ketepatannya. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini di studi kasus penghargaan mematikan kreativitas ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi mahasiswa yang ini kita berbicara secara global. Jadi mahasiswa atau murid yang diberikan penghargaan, misalkan Pak Rahmat menulis artikel 3 Gini pasti berkembangnya cuma sampai situ aja karena gajinya stuck di situ. Kalau misalkan gajinya bertambah, mungkin ada kemungkinan Pak Rahmat akan lebih giat, tapi kan di situ ada motivasi dari orang lain, itu gaji yang bertambah lagi. Selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Kadang-kadang orang yang tidak dapat penghargaan, nah biarlah dia aja yang dapat penghargaan, aku kan nggak suka, nggak gini lah. Nah kayak gitu. Nah Ibu, penerapan disiplin di sekolah itu ada yang bersifat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini membuat murid mendapatkan identitas yang gagal. Nah, kalau misalnya konsekuensi dan restitusi itu membuat murid mendapatkan identitas yang sukses. Karena apa? Hukuman itu lebih menghardik. Hukuman bisa bersifat verbal ya Bapak Ibu, bisa bersifat fisik juga. Nah, kalau konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang telah dia lakukan. Nah, konsekuensi itu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau restitusi ini adalah solusi yang timbul dari orang yang memiliki masalah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan perkembangan kurikulum. Dulu kita mengenal adanya tata tertib, peraturan. Nah, sekarang telah diubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibentuk secara bersama-sama antara guru dan murid. Hal itu membuat murid nantinya tanpa adanya paksaan. Kalau di kelas saya, yang telah saya terapkan, jadi keyakinan kelas itu kami bersama-sama lakukan. Mereka menulis dulu, nanti kami diskusikan sama-sama mana nih yang akan jadi keyakinan kelas kita. Kemudian salah satu ciri dari keyakinan kelas adalah menghindari penggunaan kata negatif. Di keyakinan kelas tidak menggunakan kata dilarang. Jangan, tidak boleh. Berbeda dengan peraturan, ya. Denda, mendapatkan sanksi, itu tidak boleh di keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kan udah lama di peraturan kelas ada. Seringkali Bapak Ibu peraturan kelas itu mencantumkan kalimat yang negatif, seperti dilarang mencontek, kemudian terdapat sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Ya, peraturan kelas ini hanya dibuat biasanya oleh
belah pihak, yaitu murid dan guru. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh peraturan kelas, misalkan jadi datang ke sekolah harus tepat waktu, dilarang terlambat datang ke sekolah. Nah, di keyakinan kelas kita ambil nilai kebajikannya seperti menghargai waktu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Nah, menghargai waktu itu, Bu, bisa dia datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian mengumpulkan tugas pun bisa tepat waktu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu tidak perlu panjang lebar ya Pak Rahmat. Cukup satu kalimat itu menggunakan 3-4 kata. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, biar mudah diingat oleh murid dan guru tentunya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas 4 berbeda nanti dengan keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5 beda lagi dengan keyakinan kelas 6. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, beda seperti peraturan kelas. Peraturan kelas hanya dibuat biasanya dari guru. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan keyakinan kelas ini tidak sesuai. Di semester 1 keyakinan kelasnya seperti ini. Di semester 2 mungkin ada yang tidak sesuai. Jadi keyakinan kelas harus ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 7. Beda-beda kan? Coba diamati. Ada nggak persamaannya Bapak Ibu? Persamaannya yaitu kalimat yang digunakan tidak mengandung kalimat yang negatif. Berhubungan sama nilai kebajikan. Ya, berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Tidak menggunakan kalimat yang panjang. Kalau dia kelas 7 berarti dia kelas 1 SMP wajar disesuaikan. Kalau di kelas 2 ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam keyakinan kelas itu terdapat tugas guru dan tugas murid. Justru berbeda ya Bapak Ibu, tugas guru adalah mengajar dan murid adalah belajar. Tugas guru adalah mendidik, tugas murid mencoba. Nah, menyakiti atau disakiti itu bukan tugasnya guru. Kadang-kadang kita sudah sadar Bapak Ibu apa yang kita ucapkan. Seringkali menyakiti murid. Kemudian mengeluh itu bukan tugasnya guru. Iya, guru itu harus bersemangat. Karena guru memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan positif. Namanya juga manusia. Iya. Adalah kadang-kadang dia. Tapi yang paling penting memang itu, kalau menyakiti atau disakiti itu memang Iya. tugas guru lah itu. Kan kembali lagi namanya juga manusia, Bu Mujie, kita tidak sadar kalau ucapan atau perilaku kita menyakiti murid. Iya, tapi tidak sengaja kan. Tidak sengaja. Kalau
Mari kita simak video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan.
setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, baik Bapak Ibu, dari video yang telah kita lihat tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, 1 yang bersifat fisiologis dan lainnya itu bersifat psikis ya. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah penguasaan dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi Bapak Ibu, bila seorang individu atau murid melakukan kesalahan atau di luar dari nilai-nilai kebajikan tindakannya itu, kita tidak boleh langsung menghardik, langsung menghukum, tidak boleh. Tetapi kita cari dulu kebutuhan mana dari 5 kebutuhan ini yang belum dia penuhi. Karena terpenuh atau tidaknya kebutuhan itu akan berpengaruh terhadap tingkah laku individu tersebut. Nah, selain itu tadi, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima di posisi manajer. Kita akan bahas 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, pada posisi penghukum, seorang penghukum tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Selanjutnya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini
Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya. Kemudian, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, pada posisi penghukum ini nada suara guru itu bersifat tinggi. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dengan hati. Seperti apa itu? Coba ya dicontohkan ya Pak. Patuhi aturan saya. Nah, tapi tidak bisa bersenyum. Ini karena saya ada kelelahan, jadi saya senyum. Iya. Jadi susah ya? Iya, Jadi susah, orang Pak. seperti itu sebenarnya susah ya? Biasanya yang penghukum ini biasanya bapak-bapak bagian kesiswaan Iya. dengan mimik wajah yang serius. Iya. Selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dari seorang guru yang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah seperti ini. Nadanya rendah tadi kan, memelas. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, tetapi dengan didukung oleh mimik wajah juga Bapak Ibu. Selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, ciri khasnya yaitu nada suara memelas, halus dan cenderung sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan posisi kontrol membuat rasa bersalah? Pernah. Nah, gimana Pak Rahmat, coba contohkan? Ya contohnya kayak misalnya Alvin ya. Ya. Aduh Alvin, kenapa kamu seperti ini lagi? Kayak gitu kan. Harusnya kamu tidak seperti ini. Kamu kok seperti ini, nanti kamu mendapat nilai yang tidak baik loh. Makanya dia kan kayak merasa Ya, bersalah gitu kan, mengecewakan guru gitu kan. Nada suaranya juga beda ya dari Ya, Pak Rahmat. Dari biasanya. betul. Selanjutnya pada posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kita bahas yang posisi positifnya. Hubungan baik akan terjalin, kemudian cenderung bersifat humor, bercange. Kalau kata orang Pelito bercange. Kemudian tidak adanya jarak seperti di kan kawan ya, bukan teman. Guru di posisi teman bisa menggunakan hubungan baik dan humor tadi untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Nah, kayak kita ngobrol sama teman. Dan ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, kita biarkan mereka berbuat salah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif, tadi ada hal positif dan ada hal negatif. Nah, hal negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, pikir aku bapak pun kawan aku, pikir aku ibu pun kawan aku. Nah, dia akan beranggapan seperti itu. Nah, pada posisi kontrol teman ini, nada suara ramah, akrab, dan tadi bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi tidak pasang wajah yang serius. Posisi keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi.
posisi pemantau ini jelas terlihat beda dengan ketiga posisi yang telah kita bahas tadi. Misalkan anak terlambat, berarti ada konsekuensinya. Misalkan konsekuensinya tadi telah disepakati, menyapu di halaman, seperti itu. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa ya? Kamu masih ingat nggak peraturannya apa ya? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, kayak gitu. Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan, dan data. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon atau sebab akibat yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, posisi pemantau ini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, tegang. Posisi yang kelima yaitu posisi control manager. Posisi ini di mana guru berbuat sesuai dengan Nah, pada posisi control manager ini guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mencari solusi dari diri sendiri yang bisa dia lakukan. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada dua posisi tersebut, teman dan pemantau. Namun bila kita mengingatkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebelum ke posisi manajer ini kita harus melewati posisi teman dan pemantau tadi. Memang tidak mudah dan memerlukan waktu. Nah, ciri khas posisi manajer ini adalah nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat ke murid. Menurut saya posisi yang paling ideal untuk sekarang ini adalah posisi manajer, tapi tidak memungkinkan. Dari waktu ke waktu tadi kita akan kembali pada posisi teman dan posisi pemantau. Pada posisi manajer ini erat kaitannya dengan pendekatan restitusi. Maka akan kita bahas selanjutnya adalah restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mandiri di dalam restitusi ini berarti dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian bertanggung jawab dalam menjalankan solusi yang telah dipilihnya. Ada 3 langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan segitiga restitusi yaitu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita harus sadar dan kita harus paham bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap orang pasti memiliki alasan mengapa dia melakukan hal tersebut, hal-hal yang berseberangan dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita ingatkan kembali mereka keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar atau keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Ini adalah restitusi yang telah saya terapkan.
mereka tidak menghiraukan lonceng untuk masuk kelas kembali. Sudah di penghujung kegiatan, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata ataupun keliru dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Agustini, Kepala Sekolah SD Negeri 5 Badau, tempat Ibu Ningrum bertugas. Pengimbasan merupakan aksi nyata pada guru penggerak. Semoga tetap konsisten dan bersemangat untuk berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kuncahyo, saya guru kelas 5 di SD Negeri 5 Badau. Saya adalah rekan dari Ibu Sumaningrum Pratiwi. Dari penyampaian beliau tadi, saya merasa banyak sekali manfaat yang sudah beliau sampaikan terkait dengan materi disiplin positif. Ya, disiplin positif tadi banyak juga terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat menurut saya. Jadi tadi Bu Ningrum juga sudah memberikan sebuah contoh terkait dengan restitusi yang sudah diterapkan beliau. Untuk itu dari materi-materi yang sudah beliau sampaikan, saya rasa sangat bermanfaat dan semoga bisa menjadi motivasi kami sebagai rekan-rekan Ibu Sumaningrum Pratiwi untuk bisa memperbaiki cara kami dalam mengajar. Dan insya Allah akan kami terapkan itu di setiap pembelajaran kami. Kemudian untuk kelancaran dari sebagai guru penggerak Ibu Sumaningrum Pratiwi, saya doakan semoga lancar, sukses sampai dengan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Untuk itu ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.